Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari manga Hazure wa Kuno, Joutai Ijo Skill, Desaikyo Ninata, Ore ga Subete, Wajurin Surumade. Video ini merupakan cerita dari Touka Mimoru yang ditransfer ke dunia lain sebagai pahlawan peringkat E. Ia memiliki sebuah misi untuk membalaskan dendamnya kepada Dewi Fisis yang telah membuangnya ke dalam dungeon dikarenakan peringkat E yang dimilikinya. Dan video ini adalah pembahasan dari sesudah manganya berdasarkan dari light novelnya. Oke, tanpa berbasa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika kelompok Ayaka Sogo sedang terjepit oleh pasukan ogre yang keluar dari gerbang utara. Ketika mereka sedang kesusahan untuk melawan pasukan tersebut, tiba-tiba muncul pasukan Nea yang dipimpin oleh Putri Katlea. Segera mereka pun mulai membantu kelompok Sogo untuk bertempur dengan pasukan ogre. Putri Katlea berkata bahwa pasukannya akan menahan gerombolan monster dari bagian selatan, sedangkan Sogo akan mengurus pasukan ogre ini. Dikarenakan pasukan ogre ini adalah pasukan dari kerajaan iblis, oleh sebab itu mereka mempunyai esensi dari Raja Iblis yang tak akan berpengaruh bagi para pahlawan dunia lain. Sedangkan monster dari bagian selatan, mereka semua adalah monster bermata emas yang tak memiliki esensi dari Raja Iblis, sehingga mereka masih bisa dilawan oleh pasukan Nea dengan kekuatan penuh. Tak berselang lama, muncul Gas, salah satu dari elit Ksatria Naga yang memimpin pasukan dan segera bergabung dengan pasukan yang lainnya. Melihat itu semua, para pahlawan pun bersemangat untuk menghadapi musuh yang mendekat. Setelah itu, pertempuran sengit pun terjadi. Pasukan Nea dan Bakuos berhasil menangani monster dari bagian selatan. Meskipun koordinasi antara mereka buruk, namun jika koordinasi antara pasukan mereka sendiri, mereka terlihat seperti prajurit yang sangat terlatih. Hal ini menjelaskan bahwa kedua pasukan ini masih saling bermusuhan. Di sisi lain, para pahlawan juga berhasil menangani para monster ogre yang mendekat ke arah mereka. Kemudian, Putri Katlea bertanya kepada Sogo mengenai informasi yang telah terjadi saat ini. Kemudian, Sogo pun menceritakan tentang apa yang terjadi di sekitar wilayah ini. Sogo juga menceritakan mengenai kematian dari 3 Sain Jonato, batch dari 3 Ksatria Naga, dan Komandan Guila. Dan yang membuat Sogo resah, ia belum bisa untuk memastikan kondisi dari Bane Wolf dan juga Agit, Sain Jonato putra tertua. Kemudian, Sogo pun bertanya kepada Putri Katlea mengenai kondisi di luar benteng ini. Putri Katlea berkata, awalnya kami disergap oleh pasukan kerajaan iblis. Meskipun pasukan manusia memiliki keunggulan jumlah, namun ada musuh di lingkaran dalam yang sangat kuat dan sampai saat ini belum bisa untuk ditangani. Bagian depan musuh yang ada di selatan bergerak cukup lambat. Kami percaya apabila kami bisa bergerak ke ibu kota Magnari, maka kami pasti akan lebih cukup waktu untuk bersiap. Namun, nampaknya gerakan lambat mereka adalah sebuah umpan untuk menghentikan kita di sini. Awalnya, kami berencana untuk menyatukan pasukan, namun musuh telah merencanakan untuk mengurangi pasukan kami di sini sebanyak mungkin
Bahkan mereka juga berniat untuk membunuh Dewi. Untuk saat ini, pasukan dipimpin oleh Duke Polari dan juga Sir Walter yang masih berusaha untuk memukul mundur pasukan musuh. Putri Katleya berharap bahwa Shogo bisa membantu untuk menghadapi monster yang ada di lingkaran dalam. Dengan kemampuan Shogo yang hebat ketika melawan monster humanoid raksasa, Putri Katleya yakin bahwa Shogo akan bisa mengalahkan mereka. Mendengar hal itu, Shogo pun akan berusaha untuk mengalahkan monster yang ada di lingkaran dalam. Setelah itu, Shogo dan kelompoknya pun mulai pergi ke gerbang utara dan berniat untuk membuka jalan. Di sini, Shogo bergerak terlebih dahulu dengan menunggangi kuda dan diikuti oleh kelompoknya. Ketika mereka masuk ke dalam gerbang, mereka dikejutkan dengan kekacauan yang terjadi dan banyaknya pertempuran skala kecil yang sangat tidak beraturan. Kemudian, Shogo pun memerintahkan kepada kelompoknya untuk membuat sebuah formasi sambil mereka mengalahkan beberapa ogre yang mulai mendekat. Pertarungan sengit pun terjadi antara kelompok Shogo dengan pasukan ogre. Di sini, pahlawan yang memiliki rank lebih tinggi akan melawan ogre secara langsung, sedangkan yang lebih rendah akan membantunya dari belakang. Mereka semua dapat bekerja sama dengan sangat baik. Dikarenakan keadaan, mereka pun bersemangat dan berharap agar bisa kembali ke dunia asal mereka. Setelah cukup lama bertarung, akhirnya mereka pun bisa mengamankan pasukan ogre yang ada di sekitar mereka. Semua orang, termasuk pasukan Nea, bertarung dengan sangat baik ketika melawan pasukan ogre. Sedangkan Shogo berada di level yang lebih tinggi dari yang lainnya. Putri Katleya mendekat ke arah Shogo dan berkata, pasukan ogre yang bergerak melalui wilayah kerajaan Magnari seharusnya dapat dideteksi lebih awal. Namun, sampai saat ini kami belum menerima laporan sama sekali. Ini seakan ada yang tidak beres, dan terlebih jumlah pasukan ogre ini terasa semakin bertambah banyak. Mendengar hal itu, Shogo pun sangat terkejut. Kemudian, tiba-tiba muncul sebuah teriakan dari seekor monster di arah kejauhan sana. Rupanya, teriakan tersebut berasal dari sesosok monster raksasa yang memiliki kepala kambing dan berukuran sekitar 7 meter. Monster tersebut memancarkan esensi Raja Iblis yang cukup besar, bahkan sampai-sampai para kesatria naga pun kehilangan kendalinya akibat teriakan monster tersebut. Melihat monster tersebut, Shogo pun dibuat merinding olehnya. Tiba-tiba monster tersebut berbicara kepada Shogo. Ia berkata, "Jadi itu perbuatanmu, orang yang mengganggu proses panen kami. Kau seorang pahlawan dari dunia lain, bukan? Aku adalah Zixit, sumpah kedua dari Raja Iblis, dan aku akan menyingkirkanmu yang merupakan penghalang terbesar bagi pasukan kami." Setelah itu, Zixit pun merobek bagian dadanya sehingga darahnya pun keluar menciptakan kabut merah di area sekitarnya. Kemudian darah tersebut berubah bentuk menjadi sebuah pedang yang sangat besar. Zixit yang memegang senjata darah tersebut segera bergerak menuju Ayaka Shogo. Melihat hal itu, Shogo pun segera turun dari kudanya dan mengaktifkan skill Silver Ward. Di sisi lain, teman-teman Shogo juga bersiap
untuk menangani monster yang lainnya. Setelah itu, bentrokan antara Ziggs dan Shogo pun terjadi. Berkat skill uniknya, pedang yang digunakan Shogo pun segera membesar dan menyesuaikan dengan ukuran musuhnya. Akibat hal itu, Shogo pun berhasil mendorong Ziggs. Kemudian, keduanya pun saling jual beli serangan antara satu dan yang lain. Ziggs berkata, "Kemampuan untuk bertukar pukulan dengan orang sepertiku, kau adalah harapan mereka, bukan?" Shogo tak menanggapi apa yang dikatakan Ziggs. Ia hanya fokus untuk mencoba menahan dan menyerang Ziggs. Di sisi lain, Shogo juga memperhatikan teman-temannya dan pasukan yang lainnya. Nampaknya mereka dapat bertarung dengan lebih bebas. Shogo berasumsi mungkin sedari awal monster ogre ini tak memiliki esensi Raja Iblis. Namun, dikarenakan monster yang saat ini ia lawan, maka esensi yang ditimbulkannya yang menyebar ke area sekitarnya. Shogo berpikir jika ia bisa menyibukkan monster ini, maka pasukan yang lain dapat bergerak dan mengurangi kekuatan musuh dengan efektif. Ziggs berkata, "Kecakapan tempur seperti ini, kau memiliki potensi untuk mengalahkan Raja Iblis suatu hari nanti." Setelah itu, Ziggs pun memberikan tekanan yang lebih kuat ke arah Shogo. Shogo yang selama ini hanya mendapat penghinaan dari Devisis, ia pun sedikit merasa senang ketika mendengar perkataan Ziggs. Namun, ia tak ingin terlena dan ia pun berusaha menahan serangan dari si Ziggs ini. Keduanya saling jual beli serangan yang cukup sengit. Kemudian Ziggs pun mengambil langkah mundur dan ia pun mengubah pedangnya menjadi sebuah sabit kematian. Ziggs mulai menyerang Shogo menggunakan sabitnya. Namun, ia dikejutkan dengan tangkisan Shogo yang juga menggunakan sabit. Shogo berkata, "Bukan kau saja yang bisa mengubah senjata sesuka hati." Setelah itu, keduanya pun saling bertarung dengan sengit sambil mengubah-ubah senjata mereka. Meskipun pertarungan mereka terlihat seperti seimbang, namun posisi Shogo saat ini sangat dirugikan. Ia tak bisa mendapat celah untuk memberikan serangan fatal ke arah Ziggs. Di sisi lain, Ziggs seakan hanya bertahan saja dan menunggu Shogo pada batasnya. Kemudian, Shogo mengamati pertempuran yang sedang terjadi di tempat lain. Para pasukan dan pahlawan saat ini, mereka bertarung dengan baik melawan pasukan iblis. Namun, jika salah satu keseimbangan ini hancur, maka pasukan manusia pun bisa dikalahkan. Di tengah kekhawatiran Shogo, tiba-tiba muncul situasi tak terduga di mana para pahlawan berhasil memukul mundur pasukan ogre. Shogo menduga hal ini dikarenakan mereka mengalami kenaikan level sehingga MP mereka bisa terisi kembali dan dapat melawan balik. Akibat hal itu juga membuat Ziggs menjadi lengah. Memanfaatkan hal itu, Shogo pun berhasil melancarkan serangan hingga membuat Ziggs terjatuh. Kemudian, Shogo bersiap kembali untuk melancarkan serangannya. Namun tiba-tiba, semua orang dikejutkan dengan sebuah suara yang sangat keras dari seekor monster humanoid raksasa. Monster itu berkata, "Namaku adalah Englands. Aku
adalah sumpah pertama dari Raja Iblis. Melihat hal itu, semua pasukan manusia pun sangat terkejut. Apalagi kehadiran monster ini diiringi dengan pasukan ogre yang sangat banyak membentang dari barat ke timur. Di sisi lain, juga ada monster raksasa yang menopang singgasana Englands yang ada di bawahnya. Pasukan besar monster ini perlahan namun pasti mulai bergerak menuju ke arah benteng. Englands berkata, "Kalian para manusia pasti bingung bukan dengan pasukan sebanyak ini? Asal kalian tahu, aku membuat pasukan ini di tempat ini langsung." Mendengar hal itu, Duke Polari pun sangat terkejut. Ia berkata, jika ada monster yang bisa melahirkan monster bermata emas, apakah ia seorang Raja Iblis? Mendengar hal itu, Englands pun menjawab bahwa ia bukan Raja Iblis. Ia mendapatkan kekuatan dari Raja Iblis untuk melahirkan monster bermata emas. Rupanya, Englands telah melahirkan monster ini lebih dahulu dibandingkan dengan kedatangan pasukan aliansi dari manusia. Putri Katlia berkata, akhirnya ia pun mendapat jawabannya. Mengapa monster ogre ini seakan terus bertambah banyak? Di sisi lain, dalam benak Shogo, ia juga mengetahui mengapa mereka baru sekarang untuk menunjukkan pasukan mereka. Rupanya, dengan kemunculan mereka di saat ini akan lebih menguntungkan bagi mereka untuk memanen rasa keputusasaan manusia menjadi lebih banyak, daripada mereka langsung menghancurkan benteng ini ketika mereka tiba di sini. Ziggs berkata bahwa di antara elit dari pasukan Raja Iblis, Englands adalah makhluk yang spesial. Ia mendapatkan kepercayaan dari Raja Iblis, dan hal itu sangat membuatku iri. Dalam benak Shogo, jika Ziggs saja sangat iri dengan kekuatan Englands, maka kemungkinan Englands memiliki esensi Raja Iblis lebih besar daripada yang lainnya, dan hal itu akan sangat berbahaya bagi pasukan manusia ketika Englands tiba di sini. Menyadari hal itu, Shogo pun berusaha akan menghabisi Ziggs sesegera mungkin, sehingga ia bisa menghalau Englands agar tak mendekat ke arah benteng ini. Setelah itu, pasukan ogre milik Englands pun melemparkan tombak mereka ke arah benteng putih. Akibat serangan itu, Walter, salah satu dari 3 elit kesatria naga pun tewas beserta para pasukannya. Englands berkata sambil tertawa bahwa ini saatnya membuat keputusasaan. Keputusasaan ini adalah seni murni yang akan aku persembahkan kepada rajaku. Sekarang tunjukkanlah kepada kami semua bagaimana kau berjuang sampai akhir. Seketika itu, pasukan ogre pun meraung dan sangat bersemangat untuk menghadapi pasukan manusia. Namun, di sisi lain, pasukan aliansi manusia masih cukup diuntungkan dengan jumlah mereka. Tak berselang lama, pasukan ogre pun mulai terbelah bagian tengahnya. Tiba-tiba muncul sebuah alat yang mirip seperti pengeras suara. Ziggs berkata kepada Shogo bahwa itu adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk memancing monster bermata emas. Jadi, dikarenakan Raja Iblis tak bisa membuat monster bermata emas tipe humanoid, maka dengan alat ini, pasukan iblis pun bisa memancing monster bermata emas untuk berkumpul di area ini. Dan yang lebih parah, alat yang dibawa oleh pasukan Englands ini
jangkauannya lebih luas dibandingkan dengan alat yang telah dipasang oleh ogre di sekitar kastil. Mendengar hal itu, Shogo pun langsung menjadi merinding. Ia tak habis pikir dengan adanya Siegfried dan pasukan bantuan dari Englands, bahkan saat ini akan ditambah dengan pasukan monster humanoid raksasa bermata emas, dan itu akan sangat merugikan bagi aliansi manusia. Shogo segera berteriak agar siapa saja dapat menghancurkan perangkat tersebut. Di sisi lain, waktu untuk menggunakan perangkat tersebut akan dimulai dalam 10 menit lagi. Pasukan Englands mulai menjaga perangkat tersebut dan menantang manusia untuk bisa menghancurkannya. Mendengar hal itu, Putri Katlea pun berkata, "Sekarang bukan waktunya kita untuk bertahan lagi." Para pasukan segera menyerang ke arah pasukan Englands. Di sisi lain, Gus, salah satu 3 kesatria naga, segera memerintahkan pasukannya agar mengikuti serangan dari pasukan Nea. Seketika, semua orang dari aliansi manusia dan para pahlawan, mereka pun semuanya berusaha untuk menggapai perangkat tersebut. Alur peperangan pun mulai berubah dari yang awalnya pasukan manusia hanya bertahan. Saat ini mereka mulai menyerang ke arah pasukan Englands. Shogo juga mulai meningkatkan kekuatannya dan ia pun berhasil memberikan luka kepada Siegfried. Meski terluka, dengan tertawa Siegfried berkata kepada Shogo bahwa itu semua adalah tipuan. Sebenarnya perangkat itu bisa digunakan sekarang tanpa menunggu waktu. Mendengar hal itu, seketika air mata Shogo pun mulai terjatuh. Ia tak menduga bahwa iblis telah mempermainkan mereka semua. Di sisi lain, hal itu sudah terlambat untuk mencegahnya, mengingat pasukan aliansi sudah mulai bergerak. Kemudian, Siegfried pun mengubah pedang gandanya menjadi sebuah sabit. Kemudian, ia berkata, "Sekarang waktunya untuk melakukan panen." Di lain tempat, ketika pasukan manusia mulai menyerang, tiba-tiba perangkat iblis itu pun mulai bersinar berwarna ungu. Seketika, alat itu pun mulai diaktifkan. Para pasukan manusia yang mendengar hal itu langsung runtuh semangat mereka. Seketika itu, gemuruh langka dan teriakan monster raksasa pun mulai terdengar dari dalam hutan. Para pasukan iblis sontak langsung berbahagia akan kemenangan mereka yang akan segera datang. Namun, beberapa saat kemudian, muncul monster humanoid raksasa bermata emas dari dalam hutan yang langsung terjatuh dan menyemburkan darah berwarna biru. Tak lama setelahnya, muncul kereta kuda yang masuk ke dalam pertempuran dan mengalahkan monster satu demi satu. Melihat hal itu, sontak saja pasukan iblis pun segera menghentikan pertarungan mereka akibat mereka bingung dengan keadaan yang sedang terjadi ini. Rupanya mereka adalah kelompok Touka yang sedang menggunakan penyamarannya. Kemudian Touka yang menggunakan pengubah suara berkata, "Dengan ini aku nyatakan bahwa kami Brigade Penguasa Lalat dan penerus dari Asin akan melawan pasukan negara iblis dan monster bermata emas yang dibawa ke sini. Kami di sini akan memusnahkan kalian semua." Oke, sekian dulu video pembahasan light novel Hazure wa Kuno, Jotai Ijo Skill, Desaiko Ninata, Ore ga Subete, Wajurin Surumade.
Jangan lupa like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, see you.